أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekeluarga anak zuriat hingga hari kiamat, ridhanya, rahmatnya, cintanya, keampunannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita apa yang Allah perintah kepada kita, kita dapat melaksanakannya dengan ikhlas. Apa yang dilarang Allah, Allah menolong kita menjauhinya karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-45 daripada cabang keimanan, wajiblah bagi orang yang beriman bahwa dia ikhlas. Apapun perintah Allah, kita melaksanakannya. Maka melaksanakan perintah Allah itu karena Allah, bukan supaya dipuji manusia, dihargai manusia, dicintai manusia, dibari manusia, ya kan, supaya ada di hati manusia. Jangan ada nato ikhlas tak. Kenapa mengerja perintah ini? Allah memerintah, titik kok. Demikian, apa yang dilarang Allah maka kita menjauhinya. Dan menjauhinya itu karena Allah juga. Bukan ingin dipuji, dimuliakan, disanjung, dihargai, dicintai, dibari. Jangan ada pengharapan apapun kepada manusia. Kenapa menjauhi ini? Allah melarangnya, maka kita jauhi karena Allah. Bukan juga karena takut nanti, karena bila mengerja dosa ini dicaci orang, dihina orang, dimaki orang, itu kan ikhlas juga itu. Bukan mengharap pujian manusia atau takut dicaci maki. Kita mengerja perintah itu Allah memerintah, kita menjauhi larangan itu Allah yang melarangnya, ya kan? Karena Allah. Apabila karena manusia, itu disebut riya, namanya riya, pamer, ya kan? Firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali liya'budullah, menjadi hamba Allah, mukhlisina lahuddin, hal keadaan menjadi hamba Allah itu ikhlas karena Allah. Jadi hamba Allah karena Allah.
bukan menjadi hamba Allah supaya dipuji manusia, dipadahkan soleh, dipadahkan alim, ya kan? فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Surah Al-Kahfi terakhir ayat 110. Siapa yang dia menghendakilah dia bertemu Allah, Allah kepadanya redha membalasnya, maka hendaklah dia beramal dan ikhlas. Jadi kan cukup amal. Beramal ini harus dengan ikhlas. Dan jangan ada dia menyekutukan Allah di dalam kehambaannya. Mudahan Allah menolong, mudahan Allah memberi taufik hidayah. Artinya kitanya mengerja perintah Allah itu karena Allah, menjauhi larangan yang dilarang Allah, menjauhi larangan itu karena Allah. Nah itu ikhlas tak? Misal seorang guru menyampaikan ilmu, ya kan? Kenapa jadi menyampaikan ilmu? Kenapa? Allah yang memerintah. Habis titik. Kenapa menyampaikan ilmu? Supaya dipadahkan orang tuan guru, ustaz, KH. Ya kah? KH itu pelat, ya kah? Kalimantan Tengah kan? Supaya dimuliakan orang. Bila bersalaman dicium tangan orang, bila duduk di taming alat, ya kan, dihormati orang, betilam, supaya diberi orang. Itu pada alas ngarannya. Menyampaikan ilmu, kenapa menyampaikan ilmu? Allah yang memerintah dan Allah juga yang menolong, ya kan? Kita ini berurunan. Artinya berjamaah beribadahan ya Allah, baca Al-Quran, bersalawat, berzikir, beristighfar, ya kan? Berurunan nih, itu beribadah. Kalau kenapa jadi berurunan? Kenapa? Aku hendak ada umpat kayaknya disambati bagiannya kada bermasyarakat. Nah ya kan? Itu takutan dicaci maki manusia ngarannya kada ikhlas, ya kan? Maka kenapa kita berurunan? Kita berjamaah beribadah ini kenapa? Allah menyuruh beribadah, ya kan? Dan kita beribadah ini Allah juga yang menolong. Anugerah Allah, Allah yang memberi umur panjang, masih sehat, yang membukakan hati kita hendak beribadah, Allah juga. Nah ya kan? Bukan karena takut dicaci maki, dihina, dipadahkan kada masyarakat kena. Di rumah tangga misal seorang suami mengapa bekerja yang halal? Kenapa? Supaya biniku sayang, supaya anakku sayang, menghargai, memuliakan. Itu karena manusia ngarannya kan ikhlas. Bahkan apa pekerjaan yang halal, ya kan? Membanting-banting tulang, nyoba jualan tulangan di pasar. Berdingin-dingin, ya kan? Nyoba jual es. Karena apa pekerjaan yang halal? Allah memerintah mencari yang halal untuk diri, napakah diriku, istriku dan anakku. Karena Allah
bini menghargaikah, kadakah, anak sayangkah, kadakah, tetap menjadi na'ala, karena itu kewajiban, Allah menyuruh. Seorang istri di rumah tangga, ya kan, wajib apa? Taat kepada suami. Sahajaku taat lawan suami, dorongan hatinya kada tuju panang sahajaku tuh kada ada, coba dalam hati aja terlintas, nah ya kan. Aku melayani suami, memasakkan, menapaskan, ya kan, bahasa simpun, ya kan, supaya laki sayang, supaya laki jangan mendua hati, ya kan. Itu karena laki ngarannya, jangan heran karena laki itu dibuat Tuhan karena kelain hati itu nyenit. Allah Ta'ala cemburu ikam kada ikhlas menurut Allah Ta'ala. Jadi seorang istri di rumah tangga, ya kan, taat kepada laki karena Allah yang menyuruh. Titik, habis. Laki hendak sayangkah, kadakah, menghargaikah, kadakah, terserahnya. Kewajiban kita, kewajiban pian, taat lawan laki. Kenapa? Allah menyuruh. Titik, habis. Maka itulah ibadah pian di rumah tangga. Ya kayaknya taat lawan laki, kayaknya padahal taat Allah Ta'ala, taat dengan Allah. Ya kan? Kita anak bakti kepada mama abah, kenapa? Abah mama berbuat baik, mama mengandung, menyusui, melahirkan, merawat. Aku bakti lawan mama karena mama berbuat baik. Aku berbuat baik lawan mama mau supaya mama sayang, ya kan? Itu karena mama ngarannya. Kita anak berbakti kepada mama abah, kenapa? Allah yang menyuruh, habis. Titik, ya kan? Mudahan Allah menolong. Ini bilanya kada ingat nih, ada manusia itu masuk ke hati kita. Orang pemurah, suka membantu, suka menolong, sosial. Orang pemurah. Kenapa pemurah? Aku supaya disegani di kampung, supaya dicintai, supaya dipadahkan orang nang pemurah, supaya jangan dipadahkan orang pelit. Itu karena manusia ngarannya. Kenapa pemurah? Allah menyuruh, titik, habis, ya kan? Dan Allah juga nang menolong. Kita tuh pemurah, nang membukakan hati kita pemurah Allah. Hartanya milik Allah juga. Munnya ingat, bilanya kada ingat, ya bisa masukkan manusia itu bisa masuk di hati kita. Keinginan kita tuh supaya dihargai, dimuliakan, dicintai. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, fi man najatu gadan, bagaimana keselamatan besok hari kiamat ya Rasulullah? Lalu sabda Nabi, Allah takhda Allah, janganlah engkau menipu Allah, jangan menipu Allah. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana bisa kami menipu Allah? Sabda Nabi, anta'mala bima amarakallah wa turidu bihi ghayra wajh Allah.
engkau beramal kebaikan, engkau mengerjakan kebaikan itu bukan karena Allah. Engkau menipu Allah, ya kan? Pada mengerjakan kebaikan ini perintah Allah, maka karena Allah, bukan jangan karena yang lain, ya kan? Orang yang beramal ria, ingin dihargai, dimulia, dicintai manusia, itu orang yang menipu Allah. Wattaqur riya, waspadalah riya. Jadi riya ini lawannya ikhlas. Kita beramal karena Allah, ikhlas ngaranya. Beramal karena manusia, itu riya ngaranya. Fa innahu syirkun billah. Riya itu adalah syirik dengan Allah, menyekutukan Allah. Maksud syirik ini menyekutukan tujuan. Menyekutukan tujuan, bukan syirik menduakan Tuhan dua. Ada ini syirik tujuan mana aja. Tujuan beramal ada selain dari Allah. Wa annal mura'i ayunadi yawmal qiyamah ala rusu'il khalaiq bi arba'atil asya. Ya kafir, ya fajir, ya ghadir, ya khasir. Dhalla amaluka wa batala ajruka. Fala khalaka lakal yawm iltamis ajruka mimman kunta ta'mal lahu ya mukhadi. Orang yang beramal dia bukan karena Allah, nanti di hari kiamat dipanggillah di depan makhluk dengan 4 gelar. Wahai orang yang kafir, wahai orang yang fajir, orang yang fasik. Bahasa kita ya Pak, orang yang brengsek ya Pak, disumpahi malaikat. Wahai penipu, wahai orang yang rugi, sungguh hilanglah amal engkau dan batallah pahala amal engkau. Kada bernilai lagi. Tidak ada bahagian engkau pada hari ini daripada pahala. Carilah pahala daripada engkau yang beramal karenanya dahulu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Aku paling khawatir kepada kalian itu adalah syirik asghar, syirik yang halus, yang tersembunyi. Lalu kata sahabat, apa itu ya Rasulullah? Syirik yang tersembunyi, yang samar. Sabda Nabi, ar-riya'u, yaitu adalah riya. Yaqulullahu ta'ala lahum yawma yujazil ibad bi'amalihim izhabu ilal ladzina kuntum tura'una lahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum khair. Allah berfirman bagi mereka orang yang riya nanti di hari kiamat, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dahulu riya hidup di dunia, maka carilah di sisi mereka, adakah di sisi mereka itu pahala. Diusir Allah Ta'ala. Jadi kita mengerjakan kebaikan, mengerjakan taat ibadah, beribadahkah? Belum tentu lagi, tergantung niatnya, tujuan hatinya apa. Bila karena Allah beribadah, bila karena manusia, walaupun zahirnya beribadah, hukumnya maksiat kepada Allah karena tidak menghendaki Allah.
Ini kita ya kan, masing-masing hati. Kita kada boleh lawan orang, kalau lawan orang kada boleh. Manituria aja kada boleh, itu jahat sangka ngarannya. Melihat orang pemurah ria aja itu kada boleh. Melihat rajin orang beribadah, orang rajin beribadah ria aja itu kada boleh. Kitanya nang hati-hati. Nah, bagaimana supaya kita ikhlas? Supaya kita ikhlas usaha ikhtiar kita. Yang pertama yaitu berdoa, minta tolong kepada Allah supaya ikhlas. Jangan kena aku beribadah, aku beramal kebaikan, usia kena riya. Kada pahala aku uyuh. Sudah uyuh kada pahala, pulang berdosa, pulang baik dosa aja. Itu dapat setan sudah. Ya, karena maksud setan ini supaya si manusia jangan beramal. Kada beramal kita dapatnya sudah. Lalu kita beramal mau, lalu kita riya, dapat setan pulang. Kemana lagi apa ini? Berdoa minta tolong. Sabda Nabi, firman Allah, al-ikhlasu sirrun min asrari istawda'tuhu qalba man ahbabtu. Ikhlas itu adalah satu rahasia. Aku letakkanlah ikhlas itu kepada siapa hati nang aku cintai. Ya kan? Jadi bilanya Allah sayang, Allah cinta, ditolongi Allah ikhlas. Bila Allah kada sayang, Allah kada cinta lawan kita, ya kan, dibuat Allah kita kada ikhlas beramal. Nah, ini penting berdoa. Ya kan, jadi berdoa supaya dicintai Allah, berdoa supaya diberi ikhlas. Guru-guru kita mengajarkan doa supaya dicintai Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya kah? Hafalah. Ini penting nih doa ini. Kita kada bisa ikhlas jikalau Allah kada sayang lawan kita, kada cinta lawan kita, maka kita minta cinta Allah itu. Allahumma rizqnal ikhlas, ya Allah beri kepada ulun apa tadi salah. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah ulun minta cinta pian. Ya kan? Ulun minta cinta pian, ya Allah cintai ulun. Wa hubba man yuhibbuka, ya Allah ulun minta cinta orang yang cinta pian. Nabi Muhammad, wali-wali, ulama, itu orang yang dicintai Allah. Kita minta juga cinta mereka itu untuk kita. Wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik, ya Allah ulun minta cinta kepada amal-amal solih yang mendekatkan ulun kepada pian. Kada bisa lah mulai bahasa Arab gitu. Bahasa kita aja. Ya Allah, cintai ulun, sayangi ulun. Bila Tuhan sayang, ditolong Tuhan tak. Kemudian doa ikhlas, doa meminta ikhlas. Allahumma rizqnal ikhlas bi talabil ilmi wa nashrihi wal amal bihi wa bi jami' ta'atil wal ibadat. Ya Allah beri ulun ikhlas di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkan ilmu, di dalam menyampaikan ilmu. Apalagi lah. Kada hafal gue. Ya Allah tolong ulun ikhlas ya beramal.
Yang kedua, usaha kita ikhlas ini kita harus membenarkan etikat keyakinan. Kita ini kan apa? Jadi hendak dipuji manusia, takutan dicaci manusia. Ya kan? Hendak dicintai manusia, takutan dimarahi. Hendak dibari manusia, takutan kalau ke manusia kada memberi. Jadi kita hendak lawan manusia ini kenapa? Karena ada kita berkeyakinan manusia ini bisa mencintai, bisa membenci. Manusia bisa memberi, bisa menegah. Manusia bisa memuliakan, bisa menghinakan. Ini keyakinan kita. Padahal manusia makhluk Allah juga kada bisa mencintai, kada bisa membenci, kada bisa memberi, kada bisa menegah, ya lah, kada bisa menghina, kada bisa memuliakan, ya lah. Itu orang kenapa jadi mencintai kita? Orang itu dijadikan Allah hatinya cinta lawan kita, Allah Ta'ala. Orang itu benci lawan kita kenapa? Allah yang menjadikan hatinya benci lawan kita. Si manusia kada berdaya. Nah ya lah, karena kita beranggapan manusia ada bisa mencintai, membenci, bisa menghina, memuliakan, bisa memberi, menegah. Nah lalu kita adalah manusia ada pengharapan. Jadi di sini yang salah sudah nah. Ya kan, tekad manusia ada memberi manfaat, ada memberi mudarat. Padahal Allah yang memberi manfaat, Allah yang memberi mudarat sendirian. Ya kan? Jadi hati-hati ini. Kada bisa ya kan? Orang tuh kada bisa cinta lawan kita, mun Allah kada menjadikan hatinya cinta lawan kita. Lalu kita berbuat kebaikan supaya orang itu cinta. Kada kawa ya kan? Ya kada, si hamba itu kada berdaya juga. Yang ketiga, usaha ikhtiar kita supaya ikhlas ini jangan lupa Allah. Apa? Kita sering baca la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Apa? Itu Bang Guru aja, ada lagi itu Bang. Disunahkan mendengar azan. Waktu orang yang azan hayya ala sholah, kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Hayya ala falah, apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Jadi kita ini sering baca la haula wala quwwata illa billah nih. Artinya apa? Apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan mengerja perintah, menjauhi larangan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, bilanya ingatnya ini ikhlas saja tak? Sembahyang kita kada kau sembahyang mun Allah kada menolong. Baca Al-Quran, bersalawat, berzikir, mun Allah kada menolong kada kawa. Mbak ini kawa kenapa? Allah yang menolong. Mun ingat Allah yang menolong, insyaallah ikhlas saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau kami menyembah, menjunjung perintah, menjauhi larangan. Namun wa iyyaka nasta'in, kepada pian dua minta tolong. Artinya kada kala kita beribadah lawan Allah, mun kada Allah menolong. Baca aja kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tiap sembahyang. Ya kan? Ingatkan pertolongan Allah, anugerah Allah, ya kan? Kita beriman Islam itu anugerah Allah. Kita berilmu itu anugerah Allah. Kita mengamalkan ilmu, ya kan? Itu anugerah Allah.
Kita kalau menjauhi maksiat itu anugerah Allah. Kitanya mana? Kita mana? Nah ya kah? Karenanya kita kada ingat rasa aku nambah iman, rasa aku nambah ilmu, rasa aku nambah amal. Lalu ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dimuliakan, ingin disanjung, ingin diberi. Nah ya kah, ingin. Karena kenapa? Karena kita merasa kita. Jadi kita hilangkan kita ini. Pengerasaan kita itu dihilangkan. Hilangkan di dalam anugerah Allah. Ya kah? Kita sembahyang. Berdiri, ruku', i'tidal, sujud. Ya kah? Baca Fatihah, baca tasbih, membaca istighfar, baca salawat. Sembahyang itu di mana andaknya? Di awak kita aja ciptaan Allah sudah. Iyalah. Misal kita membaca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kan lidah orang membaca tuh. Lidah aja ciptaan Allah sudah. Yang pertama, berdoa minta tolong supaya diberi ikhlas. Yang kedua, ini harus dilatih. Manusia kada bisa memuji, kada bisa mencaci, kada bisa mencintai, kada bisa membenci, kada bisa memberi, kada bisa cuma nagah. Ya kan? Kembali orang itu bisa mencintai, itu Allah Ta'ala yang meletakkan ke hatinya. Dan itu sebenarnya ujian. Orang mencintai kita, itu ujian. Ya kan? Orang mencaci maki kita, ujian. Kira-kira nyaman dipuji kah, nyaman dicaci kah? Membagi nafsu kita nyaman pang dipuji, ya kah? Rasa hebat kita, rasa mulia dipuji. Tapi itu bahaya bagi kita. Itu bisa rusak amal ibadah kita, ya lah. Tapi kalau orang mencaci maki kita, menghina, kita sabar, dosa kita keguguran. Nah, apa dipuji kah, apa dicaci maki kah? Punya sabar ya kan, caci maki orang kita sabar, tapi mau melawan karena habis sama ngaranna. Nah yang ketiga, jangan lupa ya kan, semuanya anugerah Allah, rahmat Allah, nikmat Allah, kebaikan Allah. Ya kan, ini diri kita adanya rahmat nikmat Allah. Kita beriman Islam, rahmat nikmat Allah. Kita berilmu, rahmat nikmat Allah. Kita mengerja perintah, itu rahmat nikmat Allah. Kita menjauhi larangan, itu semata rahmat nikmat Allah. Munnya ingat, insya Allah ikhlas saja. Ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekeluarga meridhai, merahmati, mencintai. Allah senantiasa memberi taufik hidayah kepada kita melaksanakan perintah, menjauhi larangan dengan ikhlas karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Berkat Nabi, berkat surah Fatihah, la hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.